Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafidhakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Hari ini Sabtu 2 Safar 1442 Hijriah, kita masih di dalam program silsilah video dengan tema Petuah Kiai. Dan ini adalah petuah kiai yang kedua, yaitu anak adalah amanah, titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib dijaga. Jika tidak dijaga, berkhianat terhadap anaknya, maka dia diancam siksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa silsilah video Petuah Kiai ini salah satu tujuannya adalah memotivasi para orang tua kaum muslimin agar memasukkan anaknya ke pesantren untuk mengenyam pendidikan dan pengajaran di pesantren, sehingga menjadi penuntut ilmu agama Islam, menjadi calon-calon para ulama yang dengan belajar di pesantren sesudahnya dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Taib. Ahibati hafidhakumullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kepada manusia berbagai macam amanah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ard fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami hadapkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ard wal jibal. Saya lupa tadi wal jibal, dan gunung-gunung. Maka mereka enggan untuk mengemban tersebut. Mereka khawatir tidak bisa amanah. Lalu manusia mengembannya. Padahal sesungguhnya manusia itu makhluk yang selalu berbuat zalim dan selalu mengerjakan kebodohan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia diberikan amanah oleh Allah. Dan amanah yang Allah berikan kepada manusia, titipan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia sangatlah banyak. Salah satunya adalah anak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 27-28 yang ada isyarat menunjukkan bahwasanya anak adalah amanah, yaitu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengkhianati amanah-amanah, titipan-titipan yang diberikan kepada kalian dalam keadaan kalian menyadarinya. Dan ketahuilah, lihat, setelah menyebutkan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah, lalu di ayat yang ke-28 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan ketahuilah sesungguhnya harta dan anak kalian adalah ujian bagi kalian, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya pahala yang sangat besar. Ada semacam keterikatan antara kata amanah dengan anak. Maka anak adalah amanah di pundak orang tua yang dititipi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul sekarang pertanyaan, apa yang harus dijaga oleh orang tua tentang amanah anak ini? Maka jawabannya kita dapati dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani." Tidak ada bayi yang terlahir kecuali dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah
yang menyebabkan ia menjadi beragama Yahudi, beragama Nasrani, atau beragama Majusi. Hadis ini, ahibati hafizakumullah, menunjukkan bahwasanya anak adalah amanah, dan amanah yang wajib dijaga oleh orang tua dalam diri sang anak adalah fitrah sang anak tersebut. Fitrah sang anak tersebut. Apa fitrah sang anak tersebut? Fitrahnya adalah condong kepada Islam, condong menerima kebenaran agama Islam, yang mengkonsekuensikan akhirnya anak tersebut mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penciptanya, pengaturnya, yang berkuasa, yang wajib diibadahi olehnya. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrah yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Inilah fitrah. Fitrahnya yaitu condong kepada Islam, condong menerima kebenaran, condong mengakui Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa. Maka pada saat itu konsekuensinya condong mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad ibn Himar al-Muhashi'i atau al-Mujashi'i, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku hunafa, lurus seluruh dari mereka. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Maka mereka akhirnya didatangi oleh syaitan-syaitan yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para orang tua, perhatikan baik-baik amanah yang Allah berikan pada diri sang anak yang wajib Anda jaga adalah anak tersebut senantiasa selalu di atas Islam, di atas tauhid, menerima selalu kebenaran. Dan hadis yang tadi, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, maka fa di sini kata para ulama rahimahumullah fa'us sababiyah, maka orang tuanya lah penyebab utama yang menjadikan dia agama Yahudi atau Nasrani atau Majusi yang asalnya dia lebih condong kepada Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Oleh sebab itulah, dengan memasukkan anak Anda ke pesantren dengan izin Allah, di dalam pesantren diajarkan ilmu-ilmu keislaman, terutama perkara akidah, tauhid, sehingga mereka selalu di atas agama Islam, selalu di atas fitrah mereka sampai orang tua tersebut meninggal dunia. Maka selamatlah orang tuanya. Dengan penjelasan seperti ini, tentunya Anda sebagai orang tua benar-benar menginginkan agar anak Anda benar-benar selalu di atas fitrah. Maka ajarkanlah, didikkanlah mereka di pesantren sehingga mereka selalu di atas fitrah dengan izin Allah. Kita tidak menjamin, banyak yang lulusan pesantren juga menyimpang, akan tetapi salah satu usaha yang nyata adalah memasukkan mereka ke pesantren. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi